Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sukib, NIM 220649 dari kelas R7 Manajemen Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan OKR atau Objective and Key Result di Google Corporation sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja semester genap 2024 atau 2025. Di era digital dan ekonomi berbasis inovasi saat ini, manajemen kinerja tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut dikelola secara kolaboratif dan transparan. Salah satu metode manajemen kinerja modern yang terbukti efektif yaitu adalah OKR, Objective and Key Result. Konsep ini dikenal luas setelah diterapkan oleh perusahaan teknologi global, Google Corporation, yang menjadikannya kerangka kerja utama dalam pertumbuhan bisnis dan pengolahan sumber daya manusia. Konsep dasar OKR merupakan pendekatan manajemen berbasis tujuan dan hasil kunci yang pertama kali dipopulerkan oleh John Doerr, seorang investor awal Google. OKR terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama objektif atau artinya tujuan, penyataan aspiratif yang menjelaskan arah yang ingin dicapai. Yang kedua, key result yang artinya hasil kunci, indikator kuantitatif yang mengukur sejauh mana tujuan tersebut berhasil dicapai. Berbeda dari sistem penilaian kinerja konvensional yang cenderung vertikal dan top down, OKR bersifat terbuka, partisipatif, dan dinamis. OKR mendorong seluruh elemen organisasi untuk terlibat aktif dalam menentukan target dan mengukur kinerja secara berkala. Penerapan OKR di Google Corporation. Yang pertama itu what, yang artinya apa itu OKR. OKR adalah metode goal setting dan eksekusi yang digunakan untuk mengelola kinerja dan mendorong inovasi. Google menerapkan OKR sebagai sistem yang menyelaraskan tujuan individu, tim, dan organisasi. Yang kedua, why, yang artinya mengapa Google memilih OKR. Google memilih OKR karena sistem ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan fokus. OKR mampu meningkatkan kolaborasi lintas tim dan mempercepat siklus inovasi melalui perencanaan kuartalan yang dinamis. Yang ketiga, where, yang artinya di mana OKR digunakan. OKR diterapkan di seluruh lini Google dari level eksekutif hingga staf junior. Setiap karyawan membuat OKR-nya sendiri dan dapat melihat OKR rekan kerja lainnya, menciptakan budaya kerja yang terbuka dan terukur. Yang keempat yaitu when, yang artinya kapan mulai digunakan. Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999, hanya beberapa bulan setelah perusahaan didirikan. Hingga kini, sistem ini terus dilanjutkan setiap kuartal sebagai standar penilaian kinerja dan inovasi. Yang kelima yaitu who, yang artinya siapa yang terlibat. Semua karyawan Google, termasuk CEO, memiliki OKR masing-masing. Setiap individu berperan dalam menyusun target dan bertanggung jawab atas pencapaiannya. Yang keenam yaitu how, yang artinya bagaimana Google menjalankan OKR. Setiap kuartal, Google mengadakan sesi penyusunan OKR yang melibatkan seluruh unit. Tujuannya yaitu ditetapkan secara spesifik, dan setiap hasil kunci memiliki tolok ukur kuantitatif. Di akhir kuartal, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian dan merancang perbaikan berkelanjutan. Dampak OKR terhadap kinerja Google yaitu penerapan OKR di Google telah berkontribusi secara signifikan dalam mendorong budaya kerja yang proaktif dan produktif. Suasana kerja yang fleksibel seperti jam kerja tidak kaku,
tempat kerja nyaman, dan fasilitas menyeluruh. Justru tidak menurunkan produktivitas, karena setiap individu memiliki sasaran kinerja jelas dan terukur. Nah, Google menjadi contoh nyata bahwa fleksibilitas tidak berarti menurunnya disiplin, asal sistem manajemennya mendukung transparansi dan akuntabilitas. Relevansi untuk perusahaan di Banten. Jadi perusahaan-perusahaan di wilayah Banten itu baik sektor manufaktur, jasa maupun UMKM dapat mengambil pelajaran penting dari sistem OKR Google. Beberapa hal yang dapat diterapkan diantaranya yaitu penerapan tujuan kerja secara terstruktur dan transparan, pemberdayaan karyawan dalam merancang target, evaluasi berbasis data kuantitatif bukan asumsi, penguatan budaya kerja kolaboratif dan fleksibel, dan peningkatan motivasi dan tanggung jawab individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip OKR, perusahaan di Banten dapat membentuk SDM yang berkinerja tinggi, inovatif, dan siap bersaing di era industri 4.0. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan OKR di Google menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja modern harus bersifat partisipatif, transparan, dan adaptif. Karyawan bukan hanya sebagai objek penilaian, melainkan juga sebagai subjek yang aktif menetapkan dan mencapai targetnya. Jadi perusahaan di Indonesia, khususnya di Banten, dapat menjadikan Google sebagai rujukan dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategis, humanis, dan berbasis hasil. Demikian penjelasan saya tentang penerapan OKR di Google Corporation dan pembelajaran yang dapat kita terapkan di dunia kerja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.